Salam sehat, perkenalkan nama saya Najwa Tahir dengan NIM 24055510039 dari kelas Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi basis data, yaitu DDL atau Data Definition Language, sekaligus melakukan demonstrasi untuk melakukan query di Command Prompt. Namun sebelum itu, saya ingin memaparkan pemahaman saya mengenai DDL itu sendiri. Jadi, DDL itu adalah salah satu perintah dari SQL atau Structured Query Language yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengolah data berbasis relasional pada database. Nah, di dalam DDL ini, dia memiliki beberapa perintah dasar. Yang pertama, create. Create ini digunakan untuk membuat objek di dalam database, biasanya yaitu database itu sendiri, tabel, dan kolom. Selanjutnya ada alter. Alter ini digunakan untuk mengubah objek, seperti kita ingin mengubah nama kolom, atau mengubah primary key, dan sebagainya. Lalu ada drop. Drop ini digunakan untuk menghapus objek, termasuk database itu sendiri, atau tabel, atau primary key, dan sebagainya. Untuk demonstrasinya akan saya lakukan setelah penjelasan dari slides ini. Pertama ada create. Ini adalah beberapa query dari create. Contohnya di sini ada create database, lalu di sini kita tuliskan nama database yang kita inginkan. Lalu juga ada create tabel, lalu diikuti dengan nama tabel, lalu nama kolom, dan tipe data dari kolom. Selanjutnya ada alter. Di dalam alter ini kita bisa merubah beberapa hal. Yang pertama ada rename. Rename ini digunakan untuk mengganti nama suatu kolom atau tabel atau database. Lalu yang kedua ada add kolom, seperti namanya yaitu menambah kolom. Dengan alter ini kita bisa menambah objek baru yaitu berupa kolom baru. Lalu ada drop kolom. Nah, alter ini juga mempunyai drop kolom yang dimana dia bisa menghapus objek kolom, lalu change kolom, dan modify kolom untuk melakukan modifikasi terhadap sebuah kolom. Selanjutnya ada drop. Drop di sini itu untuk menghapus. Jadi drop ini biasanya cukup krusial. Jadi yang pertama ada drop database, ini untuk menghapus seluruh database termasuk tabel, kolom, dan semua hal yang ada di dalam database tersebut. Lalu ada drop table untuk menghapus tabel beserta kolom di dalamnya. Lalu ada drop kolom untuk menghapus kolom dari sebuah tabel, dan drop primary key untuk menghapus privilege primary key dari sebuah kolom. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan demonstrasi terhadap query dari command prompt. Pertama-tama, di sini saya akan menyalakan terlebih dahulu lokal server saya. Di sini saya menggunakan exampp. Oke, di sini MySQL database-nya sudah running. Lalu sekarang saya akan masuk ke dalam command prompt. Untuk mengakses MySQL, di sini saya akan masuk ke dalam directory application, exampp, examfiles, bin mysql, bin uroot. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam MariaDB. Nah, sebelum itu saya ingin menampilkan terlebih dahulu database apa saja yang sudah ada di MariaDB saya dengan menggunakan command show databases. Jangan lupa titik koma. Nah, ini adalah database yang sudah ada di dalam MariaDB saya. Nah, sekarang saya ingin membuat sebuah database baru menggunakan command create database, lalu diikuti dengan nama database yang saya inginkan, yaitu db
perpustakaan. Query oke, berarti database perpustakaan ini sudah dibuat. Untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan show databases lagi. Nah, di sini sudah masuk ya, DB perpustakaan. Berarti database perpustakaan sudah berhasil dibuat. Nah, untuk melakukan perubahan terhadap database perpustakaan, kita akan masuk ke dalam DB perpustakaan menggunakan komen use DB perpustakaan. Nah, sekarang database sudah berganti, jadi sekarang kita sudah di dalam DB perpustakaan. Selanjutnya, saya ingin membuat tabel di dalam database perpustakaan dengan komen create table. Nama dari tabelnya adalah TB user. Yang pertama, saya ingin membuat sebuah kolom user ID, lalu diikuti dengan tipe data in. Nah, pada pembuatan kolom, kita bisa langsung memasukkan atribut baru yaitu not null, lalu auto increment. Nah, ini kita bisa lakukan di sini, tapi karena saya tidak ingin auto increment, jadi di sini user ID hanya saya ikuti dengan not null saja. Lalu jangan lupa koma. Selanjutnya, saya ingin membuat sebuah kolom username dengan tipe data varchar yang panjangnya adalah 30. Lalu saya ingin membuat kolom user address yang tipe datanya adalah varchar, lalu panjangnya adalah 50. Selanjutnya ada kolom email dengan tipe data varchar yang panjangnya adalah 30. Nah, kita bisa langsung melakukan pemilihan terhadap primary key pada saat pembuatan tabel dengan kita menuliskan primary key diikuti dengan apa yang akan menjadi primary key. Di sini saya akan membuat primary key-nya adalah user ID. Lalu jangan lupa tutup kurung dari pembuatan tabel pertama lalu diikuti dengan titik koma. Query oke. Nah, maka di sini tabel user sudah terbuat. Jika kita ingin memeriksa apakah tabel ini sudah benar-benar terbuat gitu, kita bisa memasukkan show tables. Nah, maka ini sudah masuk ya, tables in DB perpustakaan itu ada TB user. Selanjutnya, saya ingin membuat tabel lagi untuk melakukan demonstrasi terhadap penambahan foreign key. Di sini saya ingin membuat tabel create table TB pustakawan. Buka kurung. Yang pertama saya ingin membuat ID pustakawan in not null. Lalu selanjutnya name dengan tipe data varchar yang panjangnya adalah 50. Oke, terlalu panjang, 30 saja. Lalu ada pustakawan phone in. Lalu ketika kita akan membuat sebuah foreign key, di sini kita harus mencantumkan nama kolom yang sudah ada. Karena di sini user ID sudah ada, jadi di sini kita bisa tambahkan untuk nanti kita alter di akhir. Jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Query oke. Sekarang kita akan periksa apakah TB pustakawan ini memang sudah ada. Dengan komen show tables. Nah,
Maka di sini sudah ada ya TB user dan TB pustakawan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam alter. Yang pertama di sini saya akan mendemonstrasikan alter rename untuk mengganti nama. Di sini kita alter table. Tabel mana yang akan kita modifikasi, yaitu di sini saya ingin melakukan penggantian objek di dalam TB user. Nah, TB user ini akan saya ganti namanya menggunakan rename to, lalu nama barunya yaitu user TB. Kita akan periksa apakah nama table ini dia sudah benar-benar terganti dengan show tables. Nah, maka user TB di sini sudah benar-benar terganti. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan alter untuk menambah sebuah kolom. Di sini saya akan alter table dari TB user, lalu add kolom. Saya ingin menambahkan phone number yang bertipe data in. Nah, di sini terdapat error. Table TB perpustakaan TB user doesn't exist. Error ini terjadi karena kita sudah melakukan rename terhadap TB user, yaitu namanya itu sekarang sudah berganti ke user TB. Maka di sini kita ganti alter table dengan nama tabel yang sudah kita rename, yaitu user TB. User TB. Nah, maka query oke, sudah bisa ya. Selanjutnya, di sini saya ingin mengganti sebuah kolom. Kita lakukan dengan alter table. Tabel mana yang mau kita ganti yaitu user TB. Lalu change kolom. Kolom mana yang ingin kita ganti? Kita akan mengganti user name. Di sini kita akan ganti namanya menjadi uname. Dengan tipe data varchar, kita ganti menjadi 15. Kita bisa melakukan penggantian kolom itu sebanyak 2 kali. Jadi kita bisa buat lagi change kolom di sini. Saya ingin mengganti user address-nya menjadi address bertipe data varchar dan panjangnya adalah 30. Query oke. Selanjutnya saya ingin melakukan demonstrasi alter modify column. Pertama di sini alter table. Tabelnya saya memakai user TB. Lalu modify column. Kolom yang ingin saya modifikasi itu uname. Nah, kita lihat uname ini sebelumnya di sini dia tipe data varchar dengan panjang 15, maka di sini saya ingin menggantinya menjadi varchar, panjangnya adalah 20. Sebelumnya dia 15, lalu sekarang saya ingin menggantinya menjadi 20. Nah, query oke, maka berhasil. Lalu selanjutnya saya akan melakukan penambahan foreign key. Pertama-tama, alter table. Tabel yang ingin saya tambahkan foreign key-nya itu adalah TB pustakawan. Jadi di sini saya tulis, TB pustakawan. Lalu add constraint foreign key. Nah, foreign key mana yang ingin kita tambahkan? Kita masukkan di sini user ID. References ini untuk kita mengambil referensi dari mana. User ID ini yang ingin kita jadikan foreign key itu dia merupakan primary key dari tabel mana. Nah, user ID ini kita ambil referensinya dari user TB karena user ID ini adalah foreign key dari user TB. Lalu kita masukkan lagi user ID-nya di sini.
Query oke, maka sudah berhasil. Selanjutnya adalah drop. Yang pertama, di sini saya akan melakukan demonstrasi. Saya ingin melakukan drop terhadap sebuah primary key. Oke, di sini saya ikuti. Mohon maaf, kita akan, karena ini kita menghapus primary key, maka yang digunakan itu adalah alter table, karena kita akan mengakses di dalamnya terlebih dahulu. Alter table. Di sini saya ingin masuk ke dalam tabel user TB, lalu saya akan melakukan drop primary key. Oke, di sini terdapat error ya. Error of rename DB to DB foreign key consent is incorrectly formed. Oke, di sini kita tidak bisa melakukan drop primary key karena primary key dari user ini, yaitu user ID, dia itu sudah menjadi foreign key dari tabel lain. Maka di sini saya akan coba untuk melakukan drop dari TB pustakawan drop primary key. Cannot drop index, check that is exist. Oke, di sini error karena TB pustakawan ini dia tidak ada primary key-nya. Nah, jika kita ingin menambahkan primary key, maka yang akan kita lakukan adalah modify kolom terlebih dahulu ya. Alter table TB pustakawan, lalu modify column. Tadi ID-nya itu adalah ID mohon maaf. Oke, modify column primary key, lalu kita jadikan di sini mana yang ingin kita jadikan primary key. Di sini saya ingin jadikan ID pustakawan. Oke, error. You have an error. Kita cek the model correspond with syntax primary key ID pustakawan at line 2. Create table. You have an error. The alter table TB modify column primary key ID pustakawan. Sedangkan ID pustakawan. Oh. Oke. Di sini saya sudah menemukan error di mana ya? Alter table TB pustakawan. Lalu add primary key ID pustakawan. Oke, sudah bisa ya. Query oke. Jadi untuk menambahkan primary key kita gunakan add di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba apakah alter table untuk menghapus primary key ini bisa. Nah, maka berhasil ya menghapus primary key dari TB pustakawan. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan drop kolom. Di sini ketika kita ingin melakukan drop, kita harus gunakan alter dulu untuk masuk ke dalam tabelnya. Alter table. Mohon maaf. Alter table user TB. Lalu kolom mana yang ingin kita drop? Di sini saya ingin mendrop kolom phone number. Oke, di sini sudah mau ya. Selanjutnya saya ingin melakukan
penghapusan terhadap tabel. Untuk menghapus tabel, karena kita akan langsung ke tabelnya, tidak perlu masuk ke dalam sebuah tabel, maka di sini kita tidak perlu menggunakan alter lagi, tapi langsung saja drop table diikuti dengan nama tabel yang ingin kita drop. Di sini saya ingin menghapus tabel pustakawan. Maka berhasil. Kita akan cek apakah tabel pustakawan ini memang sudah terhapus dengan show tables. Nah, maka sudah tidak ada lagi ya. Yang sebelumnya di sini dia ada TB pustakawan. Sekarang TB pustakawan ini sudah terhapus. Lalu yang terakhir, part yang paling krusial di sini kita akan menghapus sebuah database. Jadi database yang ingin saya hapus adalah database yang sedang saya gunakan, yaitu DB perpustakaan dengan drop database diikuti dengan nama database yaitu DB perpustakaan. Nah, setelah kita menghapus database-nya, maka kita akan langsung di sini DB-nya langsung none karena database-nya ini sudah tidak ada. Kita akan cek apakah DB perpustakaan ini sudah tidak ada dengan show databases. Oke, di sini sudah tidak ada ya. Harusnya di sini ada DB perpustakaan tapi sudah terhapus. Sekian penjelasan saya mengenai DDL atau Data Definition Language beserta dengan demonstrasi di command prompt. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penjelasan yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.